ada bilang telungkap di kelas ini Pak. Disuruh tengkurap dan tengkurap, jadi telungkap. Telungkap Bapak telungkap. Oke, yang untuk pengetesan yang pertama untuk ekstremitas bawah, terutama untuk join adalah pasien diminta untuk mengangkat kakinya seperti ini sampai posisi maksimal. Artinya di sini pasien bisa menggerakkan seluruh sendi di bawah, di ekstremitas bawah, mulai dari hip, kemudian ada knee, ankle, seperti ini gerakannya. Tapi ini mungkin jarang kita lakukan secara prosedural untuk mengobservasi. Jadi dalam kalian membuat satu atau ini saat pertama kali ketemu dengan pasien, kalian tidak langsung nembak, oh sendi ini saya mau periksa, oh otot ini saya periksa, tapi Anda akan melakukan observasi dengan pemeriksaan secara menyeluruh screening. Kemudian yang kedua adalah bentuknya seperti ini. Kita mengeteskan pasien, Pak, tolong kakinya diangkat, agak masuk ke dalam. Kemudian yang berikutnya adalah saat Anda memberikan instruksi kepada pasien, berikan instruksi yang pasien itu paham. Jangan tolong fleksikan hipnya Pak. Paham. Oke, terus yang fraktur daerah mana gitu dia tidak paham. Terus ini untuk pengukuran yang non weight bearing. Kemudian yang weight bearing, lakukan gerakan seperti ini Mas. Ya, kalau dengan weight bearing dia bisa, artinya secara keseluruhan ekstremitasnya tidak bermasalah. Apalagi untuk yang gerakan yang pertama. Kemudian dia bisa naik ke gerakan yang kedua, otomatis kekuatan otot, kestabilan sendi, bahkan sampai kepada keseimbangannya dia bagus. Yang pertama pada posisi seperti ini dengan posisi tuh. Ini bukan posisi anatomi ya, seperti posisi seperti kodok ini ya. Jadi pasien diminta untuk sedikit jinjit itu namanya apa? Plantar fleksi atau dorsifleksi? Plantar. Kemudian kedua tangan menyentuh ke atas ke lantai. Kemudian Anda berdiri sambil kemudian jinjit. Kalau dilihat seperti ini dengan weight bearing, dengan pembebanan pada tubuh dia bisa melakukan secara observasi dia tidak mengalami permasalahan yang serius. Walaupun mungkin ada rasa nyeri atau ada keterbatasan atau mungkin ada kesulitan, dia mungkin tidak terlalu paham. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Hip flexion. Hip flexion artinya fleksi pada hip. Dilakukan dengan cara posisi pasien, posisi terlentang atau supin, supin, supine. Oke, sekali lagi saya mengatakan bahwa saat Anda pegang pasien Anda jangan minggu. Jadi misalnya Anda mau pegang bagian ibu dia, memang harus dipegang yang kenceng ya, jangan pegang, ayo Pak. Jadi saya pernah ngomong dengan pasien saat saya supervisi ke mahasiswa, pasien tersebut ngomong, kalau saya dipegang sama pasien ini saya tidak merasa nyaman, saya malah merasa berhasrat. Karena pegangnya itu gleaming ya, tidak terjadi. Yang pertama itu bahaya kalau misalnya kalian bertemu dengan pasien yang lawan jenis. Yang kedua, pasien saat dia merasakan saat pegangan itu kalian tidak ragu-ragu atau mungkin tidak mantap, itu menyebabkan dia tersakit, tidak percaya terhadap kalian. Jadi sebenarnya karena saya juga pernah saya supervisi mahasiswa yang saya bimbing, kalian juga perlu memperhatikan dari kesehatan tulang belakang kalian. Saat kalian punya pasien yang besar, kalian dibuat seperti ini, ayo Pak diangkat. Kemudian pasiennya ini yang bermasalah adalah pada punggung kalian. Jadi kalian harus belajar. Kami yang jadi terapis sampai umur berapa? Seumur hidup. Ya kalau
kalian menjaga kesehatan. Masa harus 10 tahun menjaga terus kamu kesehatan. meninggal Kalau gitu kita mungkin maksudnya? sampai umur 60, 70 kalian masih bisa handling pasien. Tetapi saya harapkan kalian jangan berpuas dalam menjadi seorang terapis saja. Minimal kalian nanti punya klinis atau punya rumah sakit. Jadi jangan hanya berpuas jadi praktisi saja. Kita sebagai seorang terapis okupasi tidak hanya jadi seorang praktis adalah pasien pada posisi tidur kemudian mungkin akan lebih ringan apabila difleksikan pada namanya apa? Geni. Kemudian misalnya perlu dilakukan satu handling, ya nanti kita lakukan fiksasinya adalah pada bagian pelvic. Kita lakukan lagi. Sudah full? Ya. Feel-nya rasanya apa kalau kita saat memberikan? Feel-nya apa? Tekanannya di sini seperti ada pegas, karena tidak langsung dek gitu ya, karena di sini sendi manusia kalau masih normal ada bakalannya pasti tidak langsung mengeplotak gitu, enggak apa ada bakalnya. Kemudian transition of reflection mengukur itu gerak sendi. Menggunakan goniometer untuk mengukur lingkup gerak sendi. Mungkin jangan apa repot ya kita untuk gampang mengukur Kenapa kekuatan nih? otot karena kalian Kenapa? menggunakan seperti ini di mana kalian konsentrasi untuk memegang dan menggerakkan dari sendi pasien, tapi kalian juga harus pegang goniometer. Goniometer. Di sini menutup ya. Kira-kira bagaimana pegangnya? Kalau seperti ini kira-kira bisa nggak kalian ngangkat pasien? Susah. Bisa. Bisa kalian menggunakan seperti ini. Atau dengan cara yang lain. Cara lainnya bagaimana? Iya. Cara lainnya kita sih biasanya kita seperti ini, tekuk dulu pasiennya, kemudian kita masukkan. Tapi dengan saya nggak apa-apa, dengan dosen lain nanti kalian. Jadi buat rekam aku pun tetap sudah dapat nilai di sebagai guru dari masuk boleh saya terus nanti juga. Terus extension posisinya pasien pada posisi Tengkorak. orang atau namanya prone. Pronasi. Prone itu posisi tertentu ya. Jadi memang sebisa mungkin kita membuat pasien nyaman. Karena kalau kita melihat pada kondisi pasien seperti ini, secara anatomis dia posisinya nyaman kan? Kalau misalnya ini bentuknya datar, ya pasti di sini akan ada menonjol. Sehingga sebaiknya kita berikan bantalan, tapi bantalan di sini dia terlalu kecil. Gerakan ekstensi itu gerakan ke Belakang. Jadi sudah seperti ini kita mengangkat atau fiksasi dari di daerah gluteus. Terus kalau misalnya sebenarnya kita harus punya strap seperti ini. Jadi di situ ada kalian seperti ada tali betik. Itu adalah untuk memfiksasi agar dari pelvic pasien itu tidak naik. Jadi misalnya tidak difiksasi, kita berikan gerakan ini. Ada gerakan rotasi truk. Ini mempengaruhi dari pengukuran pengukuran dari derajat dari ekstensi. Gerakannya sama ya. Aksisnya di mana? Aksisnya di mana? Kelihatan nggak di mana? Stroke kantong. Itu pasti ditanyakan ya. Aksisnya di mana? Stasionari armnya? Paralel tundem maxillary. Truk. Stasionari armnya? Hubel armnya? Longitudinal of the femur. Sejajar dengan os Femur. Jadi besok itu tidak seperti ini, kamu tidak benar, tapi ini biar kalian kelihatan. Jadi seperti ini.
Ini ada trochanter major. Kalian menggerakkan dari kaki pasien seperti ini. Di sini ada sesuatu yang bergerak. Inilah trochanter majornya di sini. Kemudian ada bukan aksisnya. Ya, oh ya aksis ya. Oh. Aksis itu untuk arti letakkan titik tengah ini. Kemudian ini gerakannya. Apa sebetulnya? Ya jadi kita nggak tahu kondisi pasien. Kalian yang bobotnya 40 kilo, besok kalau kalian punya pasien 85 kilo, 90 kilo, atau Adduction. posisi pasien berada pada posisi Supine. Terlentang. kemudian aksisnya di mana? Aksis. Ya, Over the axis on the side being measured. Apa kuwi? Ora mudeng. Apa kuwi? Ora mudeng. aksis anterior, superior, gerakannya bagaimana kalau misalnya punya pasien besar dia nggak bisa desa sendiri, caranya bagaimana? Langsung ditarik seperti ini. Ya, seperempat ya, seperempat seperti ini. Gerakannya kalau abduksi itu ada dia mendahului ya seperti ini sekarang. Tapi secara prosedural agar pengukuran yang kalian ukur itu sesuai, tidak ada movement dan sebagainya, kalian menggunakan untuk fiksasinya di bawah apa itu namanya? Keni. Bawah ini namanya apa? Dia nanti dibuka. Terus fiksasinya seperti sini. Gerakannya mahasiswa? Nah, sobek gitu. Ya, terasa. Terus goniometer. Aksisnya di mana goniometer ini? Aksis. Aksis itu di mana? Ya. Nanti tutupin hitam. Karena kita harus pegang satu ekstremitas yang besar, kita harus menggerakkan. Caranya bi? Ada nggak tahu caranya? Posisi kuningnya 90 derajat. 90 derajat. Terus tangan yang berada di arah kepala pasien. Nah, tadi kan memegang goniometer. Kemudian tangan satunya memegang di bawah kaki pasien. Pegangannya pas di bawah dari patella pasien, di bawah dari dengkul pasien. Kalau kamu rangkulnya seperti itu, nanti kamu punya kesulitan. Jadi tangan berada di bawah. Nah, ada bayangan gambarannya? Iya. Oke. Jadi seperti itu tadi ya, kita menghadap pada posisi pasien, kemudian di sini goniometer berada 90 derajat seperti ini di depan sias. Kemudian kita mengangkat satu ekstremitas, yang satunya kita menggerakkan dari goniometer ini, mengikuti dari gerakan. Kita menyesuaikan. Oke, gantian kamu jadi pasien.
abduksi adalah gerakan menggaru tubuh. Posisinya adalah saat yang akan Anda ukur adalah kondisi ekstremitas yang berada di sebelah kanan. Berarti pasien ditidurkan mepet ke arah sebelah kiri. Kemudian ekstremitas yang tidak diukur, kakinya diturunkan paruh. Oke, silahkan dilakukan. Dilihat gambarnya. Yang perlu diperhatikan adalah fiksasi, artinya jangan sampai pantat pasien ikut bergerak geser ke, karena abduksi itu quick movementnya adalah pergeseran dari butir. Ya, silahkan dilakukan. Ya memang apa ya, pegangan yang enak kita harus cari-cari ya, sekali kita ketemu mungkin belum ketemu. Terus pakai goniometer. Kira-kira kalau startnya dari sini terus kemudian masuk sampai ke sini kira-kira Lebih dari 90 nggak sih? Oke, terus gerakan berikutnya adalah internal dan eksternal rotasi. Jadi gerakannya nanti sudah saya tunjukkan di gerakan internal dan eksternal rotasi. Intinya adalah gerakan pada hip ini, bisa pada posisi seperti ini atau posisi dengan duduk seperti ini. Internal atau eksternal? Internal, Ini. eksternal. Oke, kalian bisa membayangkan coba diperhatikan. Ini aja kalian ini sudah, artinya posisinya sudah paham ya, pengukuran internal eksternal habis DADD. Silahkan kalian mempraktekkan. Nanti kalau misalnya ada kesulitan, jadinya bagaimana tanyakan. Kalau cuma bayangin, Duduk ya. kadang-kadang kapan membayangkan kalau cuma seperti itu, tapi saat kalian melakukan sebenarnya ternyata Apa? ribet atau mungkin kesulitan. Boleh. Silahkan dicoba.